Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan putra tercinta yang tentunya di sini akan berbagi bagaimana kesehatan atau juga kondisi orang tuanya. Sudah hadir Rama Sahetapi dan juga Merdianti Oktavia. Pagi dan selamat datang untuk Rama dan juga Merdianti ya. Terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi ambiar. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kami semua di sini sekali lagi mau mengucapkan terima kasih. Yang pertama tentu saja kami turut prihatin atas apa yang terjadi kepada ayahanda tercinta. Semoga beliau diberikan percepatan dalam pemulihannya dan sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Silakan boleh duduk di pagi-pagi ambiar di kursi ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ini dia dua bintang tamu kita. Pastinya ketika kita menemukan postingan dari Rama Sahetapi beberapa waktu yang lalu tentang kondisi ayah tercinta seorang aktor senior Reza Tapi, ini membuat kita tentu saja terkejut. Kita tahu bahwa di 2018 beliau mengaku memang sedang berjuang melawan penyakit diabetesnya. Tapi ketika postingan kamu beredar di media sosial kemudian juga menjadi viral, kita melihat kondisi fisiknya memang berubah cukup drastis ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi sekitar 1,5 bulan yang lalu ayah terserang stroke. Jadi waktu itu lagi di rumah saudara, lagi tidur, tiba-tiba pas bangun biasanya dibantu jalan. Tiba-tiba semua saudara lagi, itu kamarnya di lantai 2 dan saudara lagi di bawah semua. Ayah turun tiba-tiba dari tangga, nggak dipegangin gitu. Pada kaget, loh kok jalan sendiri. Itu udah mulai agak kebingungan, kayak orang kebingungan. Sampai dari situ duduk, setelah duduk tiba-tiba udah mulai ngomongnya udah mulai susah, jalannya susah, dibawa ke UGD. Ya, waktu itu aku langsung datang, ternyata dicek di UGD, ternyata terkena stroke, terserang stroke, ada penyumbatan di pembuluh darah otaknya gitu. Tapi kalau untuk sekarang kondisinya apakah masih bisa berbicara, beraktivitas? Connect gitu kalau kita berbicara. Sekarang udah membaik dari sebelumnya, cuman kalau berbicara tetap masih terbata-bata, cuman sekitar tapi paling paham apa yang kita ucapin gitu. Iya, cuman agak kalau untuk mengingat masih agak susah. Kondisi tubuh yang diserang stroke-nya di bagian mana? Jalan susah, tapi tangan sekarang udah bisa bergerak. Tadinya makan harus disuapin, sekarang udah bisa makan sendiri. Juga agak susah. Ya ngomongnya susah, cuman bisa 2 kata palingan. Dan kalau mengingat tuh susah. Kadang kalau minta masih ingat nggak ini, suka menghela nafas, kayak kesusahan untuk berpikir gitu. Sekarang ayah tinggal sama siapa? Sekarang sama saudara. Sama saudara? Iya, sama adiknya. Sama adiknya ayah, sama saudaranya ayah namanya Kak Indah. Bareng-bareng sama Om Cali juga adiknya ayah. Adiknya ayah. Oke, mohon maaf. Selepas berpisah dengan mama kamu kan memang sempat menikah lagi kan? Iya. Kemana beliau? Itu saya kurang tahu sih hubungannya, karena bukan kapasitas aku juga buat ngomong. Terus dari awal juga ayah waktu pergi juga kan nggak bilang-bilang, jadi kita juga nggak tahu lagi kelanjutannya hubungannya gimana. Tapi hubungannya masih suami istri? Itu kurang tahu. Itu pun yang kamu tidak ketahui sama? Nggak tahu dan emang nggak mau tahu sih. Oke. Yang artinya bahwa apakah ayah kamu juga tidak mengkomunikasikan hubungan beliau dengan istrinya? Karena kita tahunya sampai dengan sekarang statusnya masih istri dari ayah kamu. Waktu itu pernah aku sempat pertanyakan ke ayah, tapi ayah selalu bilang baik-baik aja kok. Selalu kayak gitu ngomongnya. Tapi tidak pernah tahu wujudnya untuk sering komunikasi atau bertemu. Iya, nggak tahu. Nggak pernah sih. Terakhir ketemu itu waktu di nikahan kita tahun 2018. Baik. Apakah ketika ayah kamu sakit, kemudian sekarang dirawat di rumah kan? Iya. Sepengetahuan kamu, apakah pihak keluarga yang menjaga ayah kamu sempat kasih ada kabar nggak bahwa perempuan tersebut atau wanita tersebut sempat datang untuk menjenguk? Kalau nggak salah sempat datang ke jenguk ayah. Oke. Keluhan dari ayah kamu, kalau sulit untuk berbicara, mungkin kamu juga bisa cerita keluhannya tuh apa sih yang terlihat begitu jelas? Dari bahasa tubuhnya kan pasti ada rasa nggak nyaman. Paling kelihatan itu agak ngawang.
Jadi kalau diajak ngobrol agak bengong, nggak fokus. Oh, bengong tuh maksudnya mungkin mikir. Iya. Iya, udah agak lupa sih Kak. Jadi kenapa kita baru postingnya sekarang itu karena pas ayah lagi drop, kita nggak pengen ada yang tahu karena kita fokus buat penyembuhan ayah kan. Sekarang sih kalau dilihat memang jauh ya, karena misalnya minggu lalu nih ayah masih ingat kalau aku lihat kasih video cucu-cucunya tuh masih suka nangis. Terus kita jengukin 1 minggu berikutnya ayah udah kayak orang lupa gitu loh, kayak nggak inget siapa ya ini. Terus tapi kita harus nggak boleh nanya, kita harus ngasih tahu ini cucunya ayah, ini Rafa, ini Radif, ini anaknya ayah, ini menantunya ayah, kayak gitu. Kemarin Baru papa seneng gitu ekspresinya. Seneng sih, ada seneng tapi ada bingungnya juga gitu. kemarin di rumah sakit berapa lama? Sekitar 1 minggu di rumah sakit. 1 minggu. Sekarang sudah pulang ke rumah, pengobatannya apa saja? Pengobatannya ya fisioterapi, habis ada obat-obat dari dokter. Habis itu ada kita taruh perawat juga Di rumah. lansia ya buat jaga ayah. Soalnya kan harus mandi susah, harus dibopoh dan kamarnya di lantai 2. Oke. Harus di Kondisi fisik yang bisa kamu ceritakan, walaupun sebenarnya sudah sempat kamu posting juga di media sosial ya. Iya. Tapi buat kamu yang bertemu secara langsung, mungkin bisa diceritakan seperti apa saja kondisi fisiknya selain memang kalau kita lihat dari berat badannya terlihat begitu berkurang drastis sekali ya. Iya. Sekarang memang susah jalan banget sih. Kalau jalan harus dibopoh. Terus kalau tangan bisa bergerak dan lebih itu sekarang lebih kelihatan tuh kalau berbicara langsung sama ayah itu agak susah karena emang daya ingatnya sepertinya lagi bermasalah gitu. Lebih itu sih. Kita berdoa tentu saja semoga Om Reis Hayatapi cepat diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas kembali. Karena tentu saja kita tahu bahwa beliau menginspirasi begitu banyak sekali aktor di dunia perfilman tanah air ya. Tapi kalau buat seorang Rama dan juga Merdianti, apa harapan bagi Reis Hayatapi ayah tercinta? Apa yang mau disampaikan? Kalau dari aku yang pasti ayah semoga cepat sembuh karena cucu-cucunya udah kangen banget. Udah nanyain terus kenapa ayah nggak jawab aku, kenapa ayah nggak kalau aku Manggilnya ngomong ayah ya. opa, kenapa opa nggak jawab aku, kenapa opa nggak, kok opa diem aja, aku panggil kok diem aja. Jadi semoga cepat sembuh, kembali seperti semula, daya ingatnya cepat pulih ya, karena cucu-cucunya udah kangen banget. Dan kita juga kangen ya. Iya pasti. Sama ayah. Buat Rama dan juga Merdianti, kita mau lihat artikel yang satu ini, nanti Rama boleh tanggapi artikelnya. Terpopuler, ikhtiar Rama maafkan dosa Reis Hayatapi hingga pernah jadi ayah apatis. Apatis. Maksudnya dosa Reis Hayatapi, apa yang kamu rasakan? Ya dulu kan waktu aku SMP aku ingat banget itu kan keadaan dimana ayah ninggalin ibu pas lagi bangkrut-bangkrutnya. Ibu harus berjuang sendiri untuk membayar semua karena bangkrut, ditipu, karena bangkrut harus biayain ini semua ide-idenya ayah waktu itu. Itu kan ibu berjuang sendiri dan waktu itu ibu ditinggalkan ayah, punya anak 4, 2 orang tuli, yang satu almarhumah Kadiska meninggal, harus berjuang sendiri semuanya. Itu aku dari aku sendiri ada rasa sangat kecewa sih waktu itu. Aku kok gitu banget. Cuman ibu selalu bilang ke aku, gimana pun juga itu ayahmu, ibu nggak punya itu. Itu ujian buat kita. Itu juga insya Allah penghapus dosa ibu karena kesalahan ibu juga mungkin di masa lalu atau bagaimana. Tapi semakin ibu ngomong gitu, aku malah semakin kok jadi kayak gitu sih, kok jahat banget gitu. Itu terus berjalan dan akhirnya aku menikah sama Merdi, dan Merdi selalu encourage aku buat itu ayahmu tetap gimana pun juga. Bahkan dia yang ayo kita ke ayah, kita ajak ayah kumpul, kita ajak ayah ke rumah bareng cucu-cucu. Padahal sebelum aku menikah tuh aku agak sangat apatis sih sama ayah, ya udah terserah ayah mau apa, mau datang boleh, kalau enggak aku nggak mau nyamperin gitulah istilahnya. Oke, berapa lama kamu nggak ketemu ayah? Kurang lebih?
ketemu cuman paling setahun cuman 3 kali, setahun 4 kali gitu dulu pas ayah pisah sama ibu. Sampai akhirnya Merdianti lah sebagai istri yang mencoba Iya. untuk membuka hati kamu. Iya. Sampai akhirnya luluh dan mencoba mendekatkan lagi Iya. dengan ayah kamu. Jadi Kak Merdi ini adalah orang pertama kali yang menyambung silaturahmi antara papa dan anak. Iya. Iya. Tapi buat Rama, sempat ada ketakutan gak sih dalam mendidik anak Iya. tentang kesalahan di masa lalu yang kamu pikir adalah sebuah kesalahan sehingga sulit untuk menerima saat itu? Yes. Apalagi sekarang kamu sudah menjadi seorang Iya. ayah. Yang benar-benar kamu pikirkan sekali itu apa? Itu yang aku sempat ke psikolog bareng Merdi buat ngomongin ini karena ada trauma-trauma yang baru diketahui aku sama Merdi itu pas nikah. Jadi aku nggak sadar kok ini trauma ya. Ini aku takut ketemu ayah, ini trauma ya. Habis itu kita ngobrol ke psikolog. Nah, kita konsultasiin harus gimana. Di situ aku tahu kalau trauma aku dulu itu aku putus di keluargaku sekarang. Jadi itu aku jadikan pembelajaran biar anakku nggak ngerasain apa yang aku alamin. Karena aku baru sadar perpisahan orang tuaku dan ya, hal yang dilakukan ayahku ke ibuku itu membuatku traumanya baru muncul pas aku menikah. Trauma masa lalu. Terkadang orang tidak begitu sensitif dengan trauma masa lalu. Apapun yang pernah kita rasakan atau alami di masa lalu itu begitu berpengaruh sekali sehingga membentuk kita menjadi karakter kita yang seperti sekarang. Tapi apapun yang terjadi semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Buat seorang Rama, titik baliknya tuh apa? Ketika akhirnya kamu bisa menerima dengan sepenuhnya kekurangan ayah kamu. Selain adanya sang istri tercinta, kemudian juga sempat berkonsultasi dengan psikolog. Tapi dalam diri kamu sendiri, titik baliknya tuh saat momen apa? Titik baliknya pas aku lihat ayah udah mulai kondisi kesehatannya menurun. Di situ aku mulai ini pernah saat dimana aku ngeliat ayah, aku ke kamar mandi, aku nangis waktu di situ. Karena aku ngeliat ini aku punya core memori juga kok sama ayahku ini, walaupun ayahku pernah ninggalin ibu dalam kondisi yang kacau balau, ninggalin keluarga dalam kondisi yang kacau balau. Tapi dia pernah baik juga kok. Aku pernah main di pantai bareng dia, pernah main bola bareng. Jadi gimana pun juga ini tetap ayahku. Di situ aku ngerasa, dan kondisinya waktu itu lagi udah kena diabetes. Waktu itu sempat masuk rumah sakit karena ada luka di kakinya yang karena diabetes dia nggak bisa nutup. Habis itu aku juga rawat juga di rumah sakit. Di situ aku disadarin juga sama Merdi, udah ini kita harus bantu gimana pun juga, ini ayah kamu. Ayo kita rawat karena kalau nggak ada ayah kamu nggak akan ada di sini gitu. Rama, sosok mama kamu kan sosok yang begitu luar biasa ya. Bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk kami, Ya. bahkan juga yang menyaksikan. Iya. Dikaruniai Mama dulu. anak-anak yang sangat luar biasa. Masya Allah. Kemudian juga harus berpisah dari sang suami saat itu ya. Berjuang bagi anak-anaknya. Kita yakin bahwa mama kamu pasti menitipkan pesan yang sampai dengan sekarang selalu kamu ingat. Atau nasihat. Apa pesan dari mama kamu yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan? Banyak sih. Salah satunya itu paling selalu yang ibu selalu omongin, kita harus belajar maklum. Karena belajar maklum, ilmu maklum, katanya maklumin semua hal. Karena hidup ini hanya sementara, semua titipan, istri titipan, anak-anak titipan, harta titipan, semua akan hilang pada waktunya. Jadi maklumin aja, bahagia, jangan berpikir terlalu keras. Saya suka tuh sama kalimat ilmu maklum. Kadang kita suka melupakan apa kata Memaklum. dari maklum ya, arti ilmu maklum. Kadang kita hanya bisa menyalahkan orang lain tanpa memaklumi apa keadaannya. Itu buat netizen tuh. Dan kita juga yakin betul bahwa support system begitu penting sekali, termasuk Merdianti bagi seorang Rama. So, Rama, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Merdianti yang selalu ada di samping kamu, selalu mengingatkan kamu, sehingga sekarang kamu bisa seperti ini dengan pola pikir dan penerimaan yang begitu luas sekali. Apa yang ingin kamu sampaikan? Merdi, makasih udah selalu ada buat aku. Aku minta maaf kalau misalnya aku belum bisa jadi suami yang sempurna buat kamu.
terus untuk So sweet. Apa yang bikin kamu terharu, Nardianti? karena dari awal menikah tuh Rama sosok yang luar biasa sih. Rama tuh sosok yang selalu mau belajar gitu, dan pengenannya selalu bilang ke aku kayak yang terbaik buat keluarga kita apa ya. Bahkan waktu itu aku sempat bilang kayak kita harus ke psikolog sayang, karena ini maksudnya ini terbaik buat keluarga kita. Aku nggak ngerti cara menyembuhkan trauma masa kecil seperti apa. Mungkin banyak orang yang nggak ngapain gitu, tapi kalau Rama selalu oke, kalau itu yang terbaik buat keluarga kita lakuin. Jadi aku tuh dari awal nikah selalu pengen Rama tuh merasa dicintai dan merasakan hangatnya keluarga gitu. Maka itu kenapa aku selalu izin juga sih sama Rama kayak boleh kasih aku ruang ya supaya bisa deketin ayah lagi gitu, karena kita harus lakuin yang terbaik, jangan sampai kita menyesal sih. Iya. Ketidakpengertian adalah satu hal yang sangat manusiawi, karena tidak semua hal kita bisa mengerti apapun di dunia betul. ini, tapi kuncinya hanya satu, Apa untuk itu? bisa menerima semua. Dan Kita memaklumi. akan kembali sesaat lagi, tetap di